sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsiran amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman Islam, iman nikmat sehat, panjang umur, insyaallah dikabulkan hajat-hajat kita. Salawat dan salam mereka junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan menjadi pelajaran untuk hidup kita. Pada hari ini kita lanjutkan kita seperti biasa tentang hari ini, dan kita sebut juga doa kepada guru kita, orang tua kita, senantiasa mudah-mudahan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga pergi meninggalkan kita wakil usul sejina syarah sebab bimani syabab salim didapatkan menghaudatan min riyadil jannah dijual Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat taman surga. Kalau orang yang sudah meninggal, kalau orang baik itu ditempatkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di taman-taman surga. Di situ ada rumah sama seperti manusia hidup, Tuhan yang memberi makan, yang memberi minum, yaitulah amal dan kebaikan kita. Sampai sejauh ini ada baru, mana yang ada baru anak-anak yang SMP, anak baru, mana anak baru, SMA anak baru, mana SMA anak baru, mahasiswa yang baru, mana mahasiswa yang baru, mahasiswa yang baru. Yang mau bertanya silakan ditulis di kertas, ya kertas nanti dikumpulkan di sini. Apa yang mau ditanyakan silakan. Contoh berhubung, coba ini contoh aja. Mahasiswa satu orang di sini, SMA satu orang di sini, maju juga di mana aja SMA, mahasiswa di mana SMA. Ayo mau pintar mau bagaimana? Kalau mau pintar harus dilatih. Orang pintar itu bukan terlahir. Orang yang pintar itu orang yang dilatih. Orang yang kuat itu orang yang dilatih. Gak ada orang yang tiba-tiba kuat, gak ada. Tiba-tiba orang jadi pintar, gak ada. Mesti dilatih dulu otaknya, kemampuannya, kepintarannya, baru dia jadi orang yang cerdas. Kalau gak mau diajarkan gimana mau jadi orang yang pintar? Ini kita belajar agama sambil berdiskusi. Karena banyak di luar sana orang Islam yang tidak sekolah dan orang Islam yang munafik. Banyak. Contohnya orang munafik apa? Meremehkan ajaran-ajaran Islam, menjelek-jelekan ajaran Islam. Contohnya salah satunya ketika berwudu. Coba kalau wudu itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Berwudu, sebelumnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu airnya dihidupkan. Setelah itu yang pertama kali dibasuh adalah kedua telapak tangan dengan cara seperti ini.
diusap sebanyak 3 kali. Yang kedua, memasukkan air ke dalam hidung dengan cara dihirup, baru dikeluarkan, buangnya ke sebelah kiri, jadi ke belakang. Terus yang ketiga, uh, membaca doa nawaitul doa ketika mengambil air. Yang ini nawaitul wudu'a li rabbil dasil aswari mardanillahi ta'ala. Lalu airnya diusapkan dari atas ke bawah. Sebanyak 3 kali. Namun apabila kita mempunyai jenggot, maka air itu diratakan ke jenggotnya. Terus keempat, yaitu mengusap kedua tangan dari telapak tangan ke siku. Di caranya diusapkan air sambil digosok-gosok sebanyak 3 kali. Masing-masing tangan kanan 3 kali dan samping kiri, tangan kiri 3 kali. Contohnya Nabi, maaf sebelumnya saya ada lupa, yakni sebelum kita berwudu, hendaklah apabila kita lengan tangan panjang, bajunya dilipat sampai melebihi siku. Dan juga maaf, sebelumnya juga kalau kita pakai peci diusahakan dilepas ataupun selain daripadanya seperti topi ataupun sebagainya. Melanjutkan yang keempat, tangan. Terus yang kelima, mengusap sebagian kepala atau sebagian tubuh. Ada yang berpendapat uh, membasuh air atau mengusap air dengan cara tidak semua air. Jadi ketika kita mengambil air, terus airnya itu, jadi kita menggunakan di Pertanyaannya bukan itu. tadi sebelum tafsir sudah wudhu, sekarang masih berbatal, belum. Kalau masukkan ke hidung itu guna apa? Nah, tadi jawabannya susah, sunnah. Kalau puasa punya makruh karena sesuatu yang di luar. Jadi terkadang tuh, kalau untuk saya pribadi mungkin seperti yang sunnah-sunnah tidak. Dari mana kalau masukkan air ke hidung itu sunnah? Itu kan dalilnya hadisnya ketika bangun pagi masukkan air ke dalam hidung langsung kembalikan menggunakan lagi airnya. Kalau dari hidung masukkan air ke hidung ada Karena saya
kejadian masih baru, jadinya apa yang pernah dari guru saya ajarkan. Tapi kalau untuk dari kitab biasanya itu dari buku Tontonan Soleh Muhammad Ribai, ya karena Muhammad Ribai. Jadi terjemah Masukkan air ke mulut, masukkan air ke hidung. Itu kalau puasa batal kan? setahu saya itu makruh. Ada mana dalilnya masukkan kalau wudhu masukkan mulut air sama masukkan air ke hidung? Kalau dari mulut itu kan bohong. Jadi sesuatu yang dari luar terus kita keluarkan lagi gitu, nggak sampai masuk ke dalam. Gimana bisa kan kita ngomong kita masukkan air ke hidung, pasti kan kecelan. Gimana? Puasanya batal nggak? Kalau jika air itu sampai tergelas, kalau yang setahu saya itu kan sesuatu yang dari luar sehingga masuk ke dalam. Jadi karena tidak disengaja itu nggak benar. Aja datang mau ambil wudhu, masukkan air ke dalam hidung dan mulut. Kita tidak sengaja, nggak sengaja. Maksudnya Habib ingin menjawab eh, memang itu disengaja tapi jangan sampai terlihat. Ada bekas sisa-sisanya. Kalau kita minum ada bekas sisa-sisanya di mulut nggak? Ada rasa sakit. Kan kecelan pasti. Gimana? Kalau setahu saya pokoknya makhluk itu memang. Tapi biasanya Makhluk itu bagaimana? eh, Makhluk itu apa sih? Dinamakan makhluk itu apa? makhluk itu suatu perkara yang apabila kita mengerjakan itu tidak apa-apa, dan apabila kita tidak mengerjakan itu nggak apa-apa. Yang makhluk itu bukan begitu. Makhluk itu artinya tidak disukai. Bukan bila dikerjakan panjang sekali. Artinya makhluk itu apa? Bukan di Google. Bisa bahasa Arab nggak? Arti makhluk itu apa? Makhluk artinya apa itu? Sesuatu yang tidak disukai. Nah, tidak disukai siapa? Siswa kan itu mahasiswa. Jadi Nah, tidak disukai siapa? tidak disukai sama Allah. Nah, itu kenapa masukkan ke dalam mulut, ke dalam hidung? Karena itu setahu saya karena itu yang saya ketahui. Karena yang kamu tahu kan sebab itu kenapa suruh belajar? Kenapa disuruh sekolah? Supaya apa? Agar kita mengetahui ilmu. Supaya kita itu jadi orang yang pintar, tidak dibodoh-bodohi sama orang. Kan Allah sudah kasih tahu, dengar baik-baik. Allah sudah kasih tahu dalam Al-Quran. Allah sudah kasih tahu semua perkara yang diperkatakan manusia itu adalah sesat dan menyesatkan, kecuali firman Allah, Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang tidak dusta. Selain daripada itu, manusia itu adalah tempatnya berbohong, kecuali orang yang memakai Al-Quran dan memakai hadis. Makanya apa-apa mesti ada Al-Qurannya, mesti ada hadisnya. Kenapa mesti komor-komor? Mana hadisnya komor-komor? Mana dalilnya masukkan air ke hidung ketika wudu? Nah, itu semuanya boleh. Semuanya boleh, ada sunnahnya. Tapi ketika bulan Ramadan, bulan puasa tidak boleh. Apa itu dinamakan makruh?
Kenapa dikasih makruh di situ? Allah tidak suka. Karena kenapa Allah tidak suka? Pasti keminum nanti. Sedangkan puasa itu dilarang meminum dan makan. Apa dalilnya puasa ketika makan dan minum bulan puasa? Apa dalilnya dalam Al-Quran yang suka dibaca dalam kalau khutbah Jumat? Apa itu? Ya apa bahasanya? Coba dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, disuruh jangan makan dan jangan minum, disuruh berpuasalah. Waktu maghrib berbukalah berpuasa. Makanya penting itu belajar. Kalau nggak tahu berarti puasanya batal apa enggak tuh? 30 hari masukin air ke dalam mulut dan hidung gimana nih? Ayo. Gimana? Jika seperti itu maka tidak boleh. Bahkan kalau tadi yang sunnah-sunnah yang memasukkan air dalam mulut dan hidung itu bukan batal maksudnya. Jadi batal. Jadi gimana kamu puasa 30 hari? Sholatnya 5 waktu. SD mana ini ustaz-ustaznya? Mesti rapi. Anak SD itu mesti rapi. SMP ustaz-ustaznya mana nggak mau ikut kawin. Nanti ditanya gimana hukumnya kawin, gimana hukumnya nikah, nggak tahu. Nanti asal-asal bilang orang sesat. Gimana hukumnya sholat, nggak tahu. Nanti asal-asal bilang orang sesat. Itu nggak mau sekolah, duduk di majelis ilmu itu sangat besar pahalanya. Supaya kita itu nggak bodoh. Sampai kapan mau jadi orang bodoh? Kenapa dalam Islam tidak boleh jadi orang bodoh? Karena bodoh itu menyusahkan diri kita dan orang lain yang ada di sekitar kita. Perhatiin kalau kamu ketipu, bapak kamu, ibu kamu sedih semua lihat kamu ketipu, dibohongi orang, dibodoh-bodohi, diakal-akalin, sedih, uang kamu dibawa lari, dicuri uangnya, nggak dikembalikan, karena kebodohan. Jadi gitu. Jadi ini diam aja jadi patung. Sejauh. Gimana tahu yang ini? Ini orang Taiwan. Orang mana nih? Kita juga bilang dari mana? Menjawab ibu kalau saya misalnya dari Kalimantan ke Sumatera. Jadi begitu hidup, bukannya saling menyalahkan. Perdebatan boleh. Yang penting harus di dalam kebaikan. Boleh umur boleh pakai hidung, ya kalau bisa nggak masuk ke mulut ya. Pinter dia, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah. Yang salah itu cuma setan. Manusia itu nggak ada yang jahat. Yang jahat itu cuma setan. Manusia jadi jahat itu karena setan. Kalian ini orang Tionghoa. Gimana itu kalau bulan puasa diminum airnya pakai es teh. Saya tidak berani jawab karena tidak tahu. Sekarang udah paham belum? Iya. Banyak makasih sama beliau. Terima kasih Ustaz. Kalau Ustaz nggak sesat kita nggak tahu. Enggak lah.
saling belajar, saling memahami. Kesalahan itu bukan menjadi beban, tapi kesalahan itu menjadi pelajaran, supaya kita jangan sampai jatuh ke lubang yang sama, jangan sampai sesat lagi, salah lagi. Hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama. Keledai sudah tahu ada lubang di situ, dia tetap nyemplung. Jadi jangan sampai seperti keledai. Ini udah jam berapa nih? Jam 9 balik ke kelas. Jadi yang orang Taiwan gak ada kata-kata. Ini orang Kalimantan. Ibu, bapak kerja apa? Ini ya apa salu. Mungkin izin menjawab, untuk bapak saya pekerjaannya sebagai petani sayur mayur. Rata-rata kan kita ini petani, bapak ibunya. Kalau anaknya mahasiswa, anaknya punya gelar sarjana, anaknya sekolah, bapak ibunya bangga nggak? Sekarang bapak ibu punya ijazah nggak? Rata-rata nggak punya kan? Nggak ada yang sarjana kan? Bagaimana mengangkat derajat orang tua? Yaitu cukup dengan sekolah, dengan belajar. Orang tua kita udah senang. Bapak ibu kita nggak minta apa-apa dari kita. Betul nggak? Minta apa? Motor. Nggak ada kantongnya, uangnya nggak ada. Minta apa nanti? Minta apa dari kita? Cuma doa dan mengangkat derajat dengan ilmu. Anaknya jadi insinyur, anaknya jadi mahasiswa, sarjana. Senang itu bapaknya, walaupun kalian goblok bodoh ya, tapi sarjana dipajang aja depan rumah. Senang bapak ibu kamu, dilewatin orang lihat sarjana, udah senang bapak ibu kita. Ini kayak bapak ibunya lihat senang sudah, walaupun jadi patung. Hebat. Sekolah, bayangin kalau nggak sekolah kalian, bayangkan jadi anak pang. Oh ini udah duluan aja, jam dicepetin. Bayangin kalau jadi anak pang, yang pang itu yang di jalan yang suka naik angkot, yang minta-minta kalau nggak dikasih, kasih pisau. Bayangin kalau jadi anak pang, pakai kolor, ya pakai kalung-kalung. Bapak ibu kita lihat mukanya, pakai lem tikus rambutnya tuh, biar pang tuh kan, biar berdiri pakai lem tikus. Mukanya kayak cipul. Gayanya anak pang. Bapak ibu kita gimana seni nggak lihatnya? Tatoan aja, satu badan, sampai bol-bol ini tato. Orang tua kita senang apa enggak? Senang atau enggaknya yang tahu kan hati nurani. Kalau tahu ada yang senang, enggak lah. Yang pasti hati nurani itu nggak bisa bohong, nggak bisa bohong. Ada rasa, ada sedih. Ini mau jadi vampir apa juga? Makasih banyak ya, mudah-mudahan tambahnya ilmu ya. Jadi kalau bulan puasa nggak boleh ya, omor-omor sama masukkan air ke hidung. Saya pernah tuh coba, kalau masukkan air ke hidung kan takutnya masuk ya, pasti nggak masuk kan. Cuman ketika kita hirup pasti masuk tuh.